Kita semua pasti sering dengar pepatah lama, pengalaman adalah guru terbaik. Tapi, gimana kalau ternyata itu nggak 100% benar? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal ngebongkar sebuah paradoks belajar yang mungkin bakal bikin kamu ngelihat pengalaman dengan cara yang sama sekali baru. Oke, yuk kita langsung aja. Pertanyaannya simpel. Kalau pengalaman langsung itu emang sehebat itu, kenapa ya kadang-kadang hal itu justru bikin sebagian orang jadi bingung dan gagal belajar, sementara yang lain malah jadi makin pinter? Apa sih yang sebenarnya terjadi? Misteri terbesarnya ada di sini. Ada sebuah studi keren tentang metode belajar pada alam sekitar atau BALS di Indonesia. Hasilnya tuh aneh banget. Siswa yang emang udah punya bekal pengetahuan, pas dilepas ke alam, wawasannya makin luas. Tapi siswa yang pengetahuan awalnya minim, malah jadi kewalahan dan makin ketinggalan. Pengalamannya sama persis loh, tapi hasilnya beda 180 derajat. Kenapa bisa gitu? Ide ini sebenarnya bukan hal baru ya. Psikolog legendaris Jean Piaget udah bilang dari dulu kalau kita itu ngebangun pengetahuan lewat interaksi langsung. Kita nyentuh, kita ngeliat, kita nyoba. Intinya, pengalaman itu bahan mentahnya. Nah, ini dia intinya. Jelas, pengalaman itu penting banget. Tapi kayaknya nggak cukup. Ada satu elemen rahasia, semacam bumbu yang hilang, yang nentuin apakah sebuah pengalaman itu bakal jadi pelajaran berharga, atau cuma jadi momen kebingungan yang bikin capek. Apa itu? Dulu banget, para psikolog behavioris ngelihat belajar itu simpel banget. S ke R, stimulus ke respon. Mekanisme banget. Ada bel bunyi, anjing ngiler. Kamu lihat sesuatu, kamu bereaksi. Orang yang belajar itu dianggap kayak robot pasif aja. Terus, muncullah revolusi kognitif. Modelnya di-upgrade jadi SOR. Ada huruf O untuk organisme di tengah-tengah. Artinya, kita nggak cuma bereaksi. Kita secara aktif mikirin, memproses stimulus itu di otak kita. Si pembelajar udah mulai mikir, tapi dia masih berjuang sendirian. Dan inilah dia kuncinya. Seorang psikolog bernama Ruben Forstein nambahin satu huruf lagi yang mengubah segalanya. H untuk human alias manusia. Jadi, sure, ada orang lain, seorang mediator yang sengaja berdiri di antara stimulus dan si pembelajar. Inilah dia bahan yang hilang itu. Nah, yang bikin teori ini luar biasa itu adalah asal-usulnya. Feuerstein nggak nemuin ini di laboratorium yang nyaman. Dia nemuin ini pas kerja bareng anak-anak yatim piatu korban Holocaust. Anak-anak ini ngalamin trauma yang nggak kebayang, kehilangan segalanya dan bahkan dicap nggak bisa dididik. Tapi Feuerstein menolak itu. Dia yakin banget masalah mereka itu bukan karena nggak punya potensi, tapi karena mereka kehilangan figur orang dewasa yang seharusnya ngebimbing cara mereka berpikir. Bimbingan itu udah direnggut dari mereka. Inilah yang dia sebut Mediated Learning Experience atau MLE. Ini bukan sekedar ngajar loh. Ini lebih kayak tindakan sadar untuk menerjemahkan dunia buat si pembelajar. Mediator itu nggak ngasih jawaban loh. Mereka justru bantu nyusun pengalamannya biar si pembelajar bisa nemuin jawabannya sendiri. Jadi, gimana sih cara seorang mediator bekerja? Feuerstein ngasih kita 3 alat universal yang wajib ada di setiap interaksi mediasi yang bagus. Yuk kita bedah satu persatu. Kunci pertama adalah niat atau intentionality. Ini bukan cuma soal ngeliat, tapi ngeliat bareng-bareng. Tujuannya adalah menciptakan fokus yang disengaja di tengah lautan informasi yang bisa bikin pusing. Coba deh bayangin kita lagi di pasar tradisional yang super ramai. Seorang mediator nggak bakal bilang, coba lihat pasar ini. Wah, itu terlalu luas, bikin bingung. Tapi dia bakal bilang, tunggu sebentar. Coba deh kamu fokus ke cara abang-abang itu nyusun sayuran yang warna hijau aja. Dia sengaja milih dan ngefokusin perhatian, menciptakan sebuah pengalaman bersama yang terarah. Kunci berikutnya adalah makna. Tanpa makna, sebuah pengalaman itu ya cuma angin lalu, nggak bakal nempel di ingatan. Disinilah peran mediator buat ngasih nilai dan emosi ke dalam apa yang kita amati. Dengan kunci ini, mediator ngehubungin apa yang kita lihat dengan sesuatu yang lebih besar. Dia bakal nanya, kira-kira kenapa ya pedagang itu naruh tomat yang paling merah di paling depan? Dia lagi coba ngomongin apa sih ke kita? Ini ngubah pengamatan yang tadinya biasa aja jadi pelajaran soal psikologi, budaya, atau bahkan marketing. Coba deh ingat-ingat, pernah nggak ada orang yang ngelakuin ini buat kamu? Dan kunci terakhir yang menurut saya paling powerful adalah transendensi. Inilah yang ubah satu pelajaran spesifik jadi sebuah kebijaksanaan yang bisa kita bawa-bawa dan kita pakai di mana aja. Nah, disinilah keajaiban terjadi. Mediator bakal bilang, prinsip penataan yang kamu lihat di lapak sayur ini, itu sebenarnya prinsip dasar yang sama persis dipakai sama supermarket raksasa buat bikin kita belanja lebih banyak. Tiba-tiba, wawasan dari pasar jadi relevan buat ngertiin dunia. Keren banget kan?
Oke, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan di awal. Ingat kan, siswa yang kebingungan di alam bebas tadi? Nah, dengan bekal 3 kunci tadi, sekarang kita bisa ngerti apa yang sebenarnya terjadi sama mereka. Tanpa ada yang ngebimbing, lingkungan yang kaya informasi kayak hutan atau pasar, itu malah jadi berisik banget buat otak. Terlalu banyak yang dilihat, didengar, dirasain. Buat siswa yang belum punya peta di kepalanya, dia bakal kewalahan dan otaknya seolah-olah ngeheng, berhenti belajar. Istilah kerennya, cognitive overload. Tapi, begitu ada guru yang bertindak sebagai mediator, ceritanya langsung beda 180 derajat. Dia pakai 3 kunci tadi. Dia fokusin perhatian buat ngurangin kebisingan, dia kasih pertanyaan buat nambahin makna, dan dia hubungin ke prinsip yang lebih luas buat menciptakan transendensi. Pengalaman yang tadinya bikin pusing, sekarang jadi pelajaran yang terstruktur dan nempel di otak. Nah, tabel ini ngejelasin dengan cerdas banget gimana peran mediator itu fleksibel. Kalau di BALS, lingkungannya kan kacau ya. Jadi tugas mediator adalah menyaring dunia buat si pembelajar. Sebaliknya, kalau di outbound training, lingkungannya itu udah didesain. Resiko terbesarnya adalah pesertanya nggak bisa nyambungin permainan seru-seruan itu ke dunia kerja nyata. Jadi tugas mediator di sana adalah menjembatani pengalaman itu lewat sesi diskusi atau debriefing. Di balik semua ini, ada satu keyakinan dari Feuerstein yang benar-benar revolusioner. Kutipan ini adalah intinya. Kecerdasan itu bukan takdir, bukan sesuatu yang kita terima pas lahir terus udah, gitu aja. Kecerdasan itu bisa dibangun. Jadi, poin utamanya begini. Tujuan akhir dari mediasi itu bukan cuma biar seseorang ngerti satu pelajaran. Tujuannya adalah Structural Cognitive Modification Ability, sebuah gagasan radikal bahwa kita bisa secara fundamental ngubah dan ningkatin cara kerja otak kita. Ini adalah dasar ilmiah di balik apa yang sekarang populer disebut growth mindset. Mediasi adalah cara kita ngebangun growth mindset itu pada orang lain dan juga pada diri kita sendiri. Jadi, setelah kita ngobrolin semua ini, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah pengalaman guru terbaik, tapi lebih ke gimana caranya gue bisa jadi mediator yang lebih baik. Coba pikirin deh, siapa di hidup kamu, mungkin anak kamu, tim di kantor, atau bahkan diri kamu sendiri, yang pengalamannya bisa kamu bantu ubah jadi sebuah kebijaksanaan. Karena itulah, peran terpenting dari seorang guru yang sejati.